Nggak sama perempuan. Perempuan itu ada masa menopause. Umur berapa perempuan menopause biasanya? 40, 45 mungkin, ada yang 50 ya. Ya macam-macam lah, tergantung hormon wanita tersebut. Tapi kalau laki-laki sampai 80 tahun ada yang menopause. Enggak. Seperti itu. Sehingga perempuan mau tidak mau dia hargai suaminya. Ketika suaminya menginginkan dirinya, tolong. Kalau dia katakan aduh nggak ada hasrat, udah setia, udahlah. Tujuan melayani suami bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah Azza wa Jalla, lillahi ta'ala. Karena seorang mendatangi pasangan hidupnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan mendatangi pasangan hidup itu dapat pahala sedekah. Jadi kalau seorang wanita dalam kondisi tidak berhasrat dan dia dipanggil oleh suaminya, insya Allah pahala sedekahnya besar. Ditanya sama mau kemana? Mau sedekah sama suami. Nah, artinya dia berharap pahala, bukan lagi berharap kenikmatan. Ini yang akan menjaga rumah tangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'ti. Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, hendaklah perempuan itu datang. Wa in kanat 'alat tanur, walaupun perempuan itu sedang di depannya tungku. Dulu kalau masak pakai apa jemaah? Pakai tungku, pakai kayu. Kalau sekarang pakai kompor gas, dipanggil suami tinggal matiin. Tapi kalau di tungku, ya Allah, gosong ini masakan ini, panggil suami. Tapi kata Nabi SAW, tinggalkan sudah. Nanti suami marah, ini makannya kok gosong. Kan abang yang panggil tadi. Ini gosong gara-gara dipanggil abang tadi. Tapi istri melayani suami. Oh, kata suami, nggak apa-apa urusan gosong. Yang penting engkau tidak gosong. Subhanallah jemaah. Ini kata Nabi, wa in kanat 'alat tanur. Artinya dia benar-benar melayani suaminya untuk menghargai, menghormati suaminya dalam hal ini. Bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kanat 'ala qatab, walaupun perempuan itu sedang di atas pelana. Kadangkala perempuan sedang di atas onta, dia mungkin izin sama suaminya, bang, aku mau ke tempat orang tua ya. Oh ya, fadhal. Nanti insya Allah habis asar aku mau berangkat kemana. Habis asar suami pulang sholat asar, istri di atasnya onta. Kata suaminya, sini. Sini turun. Turun nggak? Wajib turun. Padahal naik onta itu capek ya, mau turunnya susah. Apalagi cuma di atas motor. Lagi naik motor, suaminya ngomong, dek sini, kata dia. Bang, sengaja sebentar, turun dari motor. Turun, layani suami. Subhanallah jemaah, ternyata ada sebuah rahasia yang sebagian orang mungkin lupa, atau wanita sebagian juga lupa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitanin wa tudbiru fi surati syaitanin. Wanita itu datang dalam rupa setan dan pergi dalam rupa setan. Maksudnya apa? Dia selalu menggoda. Perempuan ini mau dilihat dari belakang, menggoda. Dilihat dari depan, menggoda. Makanya laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'idha absara ahadukum imra'atan, apabila seseorang di antara kalian melihat seorang wanita, falyati ahla, maka hendaklah dia pulang ke keluarganya. Kalau antum di jalan melihat wanita, nggak sengaja tahu-tahu, kemudian antum berhasrat, kemana? Pulang, kata Nabi SAW. Datangin istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, itu akan menyelesaikan hasrat yang ada di jiwanya.
Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, fa inna ma'aha mithl ladzi ma'aha. Yang ada di perempuan yang dia lihat sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama jemaah. Beda apa sama? Sama. Makanya kalau ibu-ibu ngelihat suaminya bukan jam kerja pulang, ada apa ini? Kok kayak kesetanan? Ya pantas memang. Ya sudah, bismillah sudah. Kunci pintu kamar, kalau anak masih ada anak titipin sama tetangga anaknya, ke ruang tetangga. Makanya harus baik sama tetangga. Jadi bisa titip anak sama tetangga. Gimana? Itu yang sudah menikah. Kalau yang nggak punya istri mau kemana? Ke masjid, sholat duha, masjid. Nah, itu dapat pahala, saudara. Pernah kejadian seorang hakim di Sudan. Ini cerita teman di Sudan. Lagi persidangan, didatangkan seorang wanita, dia sebagai saksi atau sebagai terdakwa, dia datang. Ketika hakim melihat kepada perempuan ini, subhanallah, sangat menakjubkan. Apa kata hakim tersebut? Skoros dulu, skoros. Pulang dia ke rumahnya. Padahal jarak rumahnya 20 kilo dari mahkamah itu. Pulang, selesai dari rumahnya, datang lagi, datang ke tuh perempuan. Udah biasa aja, mah. Sahih. Kenapa disyariatkan nikah? Untuk itu salah satunya. Maka kita kalau tergoda dengan wanita, hendaklah pulang ke rumahnya. Selesai urusan. Dan para wanita di rumah, tolong suaminya dilayani. Ini termasuk bentuk penghormatan. Yang kedua, yang diinginkan suami, kalau perempuan ingin masuk surga, penghargaan. Hargai suami. Bagaimana menghargai suami? Ya dengan berterima kasih kepada dia. Melihat kepada kelebihannya dan tidak melihat kepada kekurangannya. Banyak wanita yang menghuni neraka gara-gara tidak menghargai suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uritun nar. Ditampakkan kepada aku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Dan ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Maka ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW? Yakfurna, mereka itu kufur. Ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? La. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu tidak menghargai suaminya, kufur kepada suaminya, tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, dikata Nabi, kalau kamu berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, 1 tahun suami berbuat baik terus sama istrinya, thumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat ada satu hal yang menyakiti hati dia, maka istri ini akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit. Mas, kamu tidak pernah menyenangkan hatiku. Saya nggak pernah bahagia hidup bersamamu. Ini cuma 1 kesalahan. Gimana kalau 7 kesalahan? Maka para wanita hendaklah berterima kasih sama suami. Lihatlah kepada kelebihannya. Ya mungkin suami tidak seperti suami tetangga. Engkau syukuri. Cara mensyukuri nikmat suami ini, hendaklah kita melihat kepada yang di bawah. Ya Allah, alhamdulillah suamiku tidak mukul. Walaupun dia bakhil, tapi dia nggak pernah mukul. Fulana subhanallah, suaminya kaya raya, royal, tapi suka menzalimin istrinya. Maka lihatlah kepada kelebihan suami. Kalau kita lihat bentuk penghargaan kepada suami, istri itu nggak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suami. Nggak boleh.
Mau suaminya mungkin ya tidak terlalu baik, tapi suaminya ngomong, "Dek, kau jangan puasa sunnah, kau udah perlu sama kau." Ya udah, nggak boleh puasa sunnah. Yang ketiga yang diinginkan suami adalah pendampingan. Nih, kalau ingin masuk surga, dampingi suaminya dalam semua kondisi. Ada wanita-wanita yang siap mendampingi suaminya ketika sukses, tapi suaminya gagal, bangkrut, ditipu orang, ditinggal sama dia. Ada apa nggak ada? Ya nggak banyak lah. Maka dampingi suaminya. Lihat Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini hidup senang bersama Nabi alaihi salatu wasallam berapa tahun jemaah? Siapa yang tahu? Berapa tahun hidup senang, kemudian hidupnya setelah itu berubah menjadi pengorbanan dan perjuangan. Angkat tangan yang mau jawab. Jemaah, yang mau jawab angkat tangan. Ya, 15 tahun. Dari umur berapa ke umur berapa? Dari umur Nabi 25 sampai umur 40 tahun. Sahih jemaah. Betul. Alhamdulillah dia, Masya Allah. 15 tahun. Setelah Nabi SAW dapat wahyu, berubah hidupnya. Suaminya dicaci maki orang, dihina orang, mau dibunuh sama orang, disiksa orang, diboikot. Bayangkan Rasul SAW pernah diboikot selama 3 tahun di Syekh Abi Thalib, sampai makan daun-daunan. Itu Khadijah tidak termasuk dalam orang-orang yang diboikot, karena dia dari suku yang lain. Yang diboikot itu dari Bani Hashim. Khadijah tidak masuk, tapi Khadijah tetap masuk bersama suaminya. Dia dampingi suaminya dalam kondisi susah, bukan hanya dalam kondisi suka. Maka ini yang diperlukan kalau ingin masuk surga. Jangan mau senang. Tapi memang wanita ini tergantung kenapa dia memilih suaminya. Kalau dia menikah karena kekayaan suaminya, kalau suaminya bangkrut, selesai sih. Dia akan memilih laki-laki lain, karena dia memang niatnya nikah hanya karena kekayaan. Maka dampingi suaminya. Pulang dari tempat kerja, capek suaminya, jangan ditanya dari mana. Bapak-bapak suka nggak kalau ditanya sama suaminya dari mana? Suka apa enggak? Tidak suka ibu-ibu. Bapak-bapak itu suka ke warung, karena kalau di warung nggak pernah ditanya dari mana. Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa aja mah. Makanya ibu-ibu mulai saat ini kalau suaminya datang ke rumah, jangan ditanya dari mana, ditanya mau apa. Allahu Akbar. Itu suami kalau masuk rumah ditanya mau apa, dia bingung. Ini masuk rumah apa warung? Oh, ternyata rumah dia. Subhanallah. Sudah berubah jadi warung rumahnya. Alhamdulillah. Maka tolong ibu-ibu, suami datang jangan ditanya dari mana. Mungkin wajahnya sedang cemberut ya, nampak dari wajahnya dia sedang tidak berbahagia. Jangan ditanya kenapa, jangan ditanya. Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, sama sekali Khadijah nggak tanya. Tapi Khadijah bertugas untuk mendampingi suaminya, ditenangkan suaminya, minta selimut dikasih selimut, mungkin dikasih minuman, ditunggu sampai suaminya yang bercerita. Maka ini bentuk pendampingan yang sangat dahsyat buat seorang yang ingin masuk surga. Dampingi suaminya, sambut suaminya. Kemudian kalau makan, jangan ditinggal suaminya. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan berduaan sama Aisyah, sama istrinya yang lain sama berduaan. Jangan sampai seorang istri ngasih makan suami di meja makan terus ditinggal. Ada seorang laki-laki yang subhanallah jemaah, dia lagi waktunya makan, istrinya nyiapkan makan semuanya,
Terus istrinya mau nonton sinetron, ditinggal suaminya. Kata suaminya, sini, mari, kata dia. Dengan bahasa kampung, saya ini bukan kucing, kata dia. Kasih makan terus ditinggal. Yang dikasih makan ditinggal siapa? Kucing. Kalau ngasih makan suami didampingin, walaupun engkau sedang puasa, walaupun engkau sedang tidak ingin makan, duduk di samping suami, ambilkan sesuatu buat suami. Masya Allah. Suami minum dari air, bisa dipinjam gelas, jangan ambil gelas baru. Maka usahakan di rumah itu, antum lihat kalau pengantin baru ini biasanya suap-suapan, ya, Masya Allah. Sampai berapa tahun kayak gitu ya? Hah? 2 bulan 3 hari kayaknya. Subhanallah, Rasul SAW sampai tua alaihi salatu wassalam. Beliau itu kalau makan, nanti dagingnya dikasihkan Aisyah. Aisyah makan, diambil dagingnya, beliau gigit di tempat Aisyah menggigit. Minum, subhanallah. Ana izin minum jemaah. Alhamdulillah. Ketika Aisyah minum dari gelas sama Nabi SAW, diambil itu gelas, beliau meletakkan mulutnya di tempat Aisyah meletakkan mulutnya. Sampai seperti itu. Jadi dalam kondisi pendampingan ini, tolong didampingi. Sampai mandi pun didampingi suami. Bagaimana Aisyah mendampingi Rasulullah SAW mandi? Kuntu aghtasilu, kata Aisyah, ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku dulu mandi sama Nabi SAW dari satu wadah air, dari satu timba. Kemudian antara aku sama dia cuma ada satu gayungnya, rebutan itu gayung Aisyah sama Nabi SAW. Dan aku mau dakli ya Rasulullah, sisakan airnya buat aku wahai Nabi SAW. Ini kapan orang mandi bareng suami istri jamaah? Waktu baru. Sekarang ngantri kok mandi. Siapa dulu mandi? Kamu dulu mandi. Subhanallah, hilang sudah pendampingan. Jadi seorang istri damping, bang aku gosokin pakai sabun. Subhanallah. Seperti mandikan suami ini bayi besar. Kalau bayi kecil ya, anak-anak dimandiin sama ibunya pakai sabun, ya bapaknya nggak apa-apa dimandiin juga, karena sama-sama bayi. Wallahi sahih, Umar bin Khattab pernah mengatakan itu. Maka para ibu-ibu tolong ketahui tentang hal itu. Ya, hendaklah sang istri ini berhias untuk suaminya, menggunakan pakaian yang indah. Pakai itu lipstik kalau ada suaminya, pakai itu sido kalau ada suaminya. Banyak suami kalau melihat istrinya cantik bingung, dia tanya mau kemana. Betul ibu-ibu? Betul. Dirubah sekarang, bersolek, berdandan, berhias itu untuk suami, bukan untuk suami tetangga. Sahih jemaah. Rasul SAW ketika ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyejukkan hatimu, itu wanita yang terbaik. Maka usahakan di rumah itu dipakai itu lipstik, dipakai baju-baju yang seksi, yang indah buat suaminya. Suami datang ke rumah, mau kemana kamu? Nyambut engkau bang. Masya Allah. Wallahi ini sesuatu yang hilang dari rumah tangga. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha demi berhias buat suaminya, kadang-kala dia pinjem kalungnya kakaknya Asma, pinjem dia jangan, karena dia tahu suaminya bukan orang kaya. Dia tahu Rasulullah SAW tidak punya. Dia tahu kakaknya Asma punya kalung ya, dia pinjem untuk berhias untuk suaminya.
Maka tolong istri seperti itu, pinjem kalungnya tetangga. Kita ini harus baik sama tetangga jemaah. Tadi kita bicara anak bisa titipin tetangga, pinjem kalungnya tetangga, pinjem nggak apa-apa. Paling nggak suami nanti malu kan, kok pakai kalung bagus banget. Ya pinjem lah bang, abang nggak beli bang, insya Allah. Mungkin itu sebagai pintu suami belikan kalung, nggak apa-apa. Artinya pinjem untuk berhias kepada suami. Silahkan istri mau pakai sido warna hijau, lipstik warna hijau, pakai baju warna hijau lagi, masya Allah, sampai kayak lumut dia jemaah. Tapi nggak apa-apa. Arti kasih sesuatu yang menarik buat suami. Hari ini temanya di rumah semua hijau, besok ungu, sampai suami buka makanan ada terong ungu, masya Allah, semua jadi ungu. Itu sesuatu yang menarik. Jadi suami nggak bosan di rumah. Ada buku jamaah, subhanallah, judulnya Satu Istri Empat Rasa. Masya Allah. Jadi istri pandai untuk bagaimana melayani suaminya. Besok apa itu penting. Kenapa? Karena godaan dan fitnah wanita di luar itu dahsyat sekali. Kalau sang istri tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang menarik buat suaminya, suami akan tertarik di luar. Tapi kalau dia sudah menundukkan pandangan, cukup di rumahku ada surgaku, selesai. Karena istrinya pandai. Jangan sampai suami masuk rumah, buka pintu rumah, tahu-tahu yang tercium ikan asin. Suami langsung masuk, astagfirullahaladzim. Itu masalah. Tapi masuk rumah yang tercium gahru. Ini di Kepi banyak gahru ya. Tapi nggak pernah dihidupin di rumahnya, dijual. Sekali-kali dihidupin di rumahnya, dibakar tuh gahru. Tapi jangan yang mahal-mahal, suami malah marah gitu. Ini gahru yang harga berapa dibakar? Ribut sama suami. Ada, tapi bikin rumah itu wangi, menarik, jangan. Subhanallah. Antum lihat, kita kalau masuk ke Masjidil Haram, kemudian dari Masjidil Haram, yang mungkin yang berangkat umrah atau haji, masuk ke Burj Zamzam, ke Zamzam Tower. Itu dari jarak berapa meter, aroma wanginya jamaah, ya Allah. Karena banyaknya toko parfum di sana. Maka bikin rumah sebelum suami datang, parfum sudah dihidupi, masak udah selesai, nggak ada lagi aroma yang tidak nyaman. Ada perempuan-perempuan yang masya Allah, kalau suaminya datang nggak ada, bau ikan sudah nggak ada, tapi rambutnya ada yang di roll itu jemaah, rambut di roll, kemudian pakai bedak putih-putih, ada yang dipakai pipinya pakai timun, pakai bengkoang. Itu suami datang, astagfirullah, ini istrinya siapa ini? Nggak ada lagi seperti itu. Pakaian, ya beli, suami juga perlu lah. Ini para suami, belikan istri pakaian yang indah. Jangan hanya pakaian yang sesuai dengan keinginan istri, tapi pakaian yang sesuai dengan keinginan suami. Istri paling senang pakai baju apa? Daster. Nggak tahu di Kepi ini sama pakai daster. Daster yang bolong-bolong tuh. Waduh, sukanya dia itu zaman. Maka jangan lagi, hormati suaminya dengan cara tadi, ya memberikan pelayanan yang indah, ya aromanya wangi selalu dia jamaah. Barakallahu fiik. Kemudian yang kelima, suara yang indah. Jangan suka teriak-teriak. Perempuan itu dilarang berlemah lembut kalau ngomong sama orang asing. Kalau ngomong sama orang lain, perempuan itu harus tegas. Nggak boleh dia tarik-tarik omongannya, nggak boleh. Tapi kalau sama suaminya, suami suka dengan yang kayak gitu. Kalau ngomong penuh dengan rayuan, ya ini itu. Padahal sebenarnya istri juga mungkin bosan sama suaminya, tapi ya gimana? Sudahlah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 32,
Fala takhda'na bil qaul. Maka janganlah kamu para wanita melembutkan suara dalam berbicara kepada lelaki asing, kepada orang lain. Fayatma alladhi fi qalbihi marad. Ternyata omongan yang lembut dari seorang wanita itu bisa membangkitkan gairah dari orang yang hatinya berpenyakit. Ada laki-laki hidung belang, gara-gara omonganmu, maka tolong perempuan kalau ngomong sama suaminya yang lembut, kalau ngomong sama orang lain yang tegas. Kalau sedang telepon, sudah sama laki-laki, mamanya ada perlu, yang tegas. Belanja, nih perempuan nih, kalau belanja biasanya merayu. Boleh dia menawar, tapi tidak dengan melemah lembutkan suaranya. Ayolah mas, nggak ada kayak gitu. Ayolah mas, turunin harganya. Boh, yang tegas ya Ustaz, kalau kayak gitu nggak diturun, nggak apa-apa. Yang penting saya menjaga kehormatan suami. Tolong dijaga. Fala takhda'na bil qaul. Kalau sama suami, merayu suami. Telepon sama suaminya, bang, abang kok nggak pulang sih bang? Dingin banget nih malam bang. Masya Allah. Itu suami langsung bismillah naik pesawat. Ketika sang istri ini pandai mengolah kata, intonasi ucapannya indah, itu suami suka. Dan Allah melarang wanita melakukan itu kepada laki-laki lain. Kepada istri suami berarti dianjurkan jamaah. Itu khusus buat suami. Kemudian yang keenam, wanita ini hendaklah memberikan dukungan dan motivasi buat suaminya. Bukan hanya pendampingan, tapi ada dukungan dari suaminya. Kita lihat bagaimana istri-istri Nabi Muhammad SAW, bagaimana Ummu Salamah mendukung suaminya. Dia kasih saran kepada suaminya, kasih masukan kepada suaminya tanpa menggurui. Ketika suaminya mau buka usaha, mamanya, dia lihat kayaknya usahanya ini kurang prospek, tapi katakan bang, cobalah abang musyawarah. Tapi kalau anak lihat kayaknya kurang prospek, tapi anak ikut abang. Kalau abang ingin usaha itu, jangan nanti suaminya gagal diketawain sama istri. Udah dikasih tahu nggak dengerin. Nggak seperti itu. Istri ini tugasnya. Kemudian yang ketujuh, jaga kehormatan diri. Jangan suka keluar rumah wanita. Jangan. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian para wanita menetaplah di rumah kalian. Kalau harus keluar, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar, jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Nih tadi pagi kita bicara tentang jilbab. Orang Arab itu asalnya nggak pakai jilbab. Hukum asalnya, tradisi orang Arab, budaya orang Arab tidak berjilbab. Mereka biasa pakai pakaian yang setengah dadanya nampak wanita-wanita. Rambutnya disanggul sama mereka. Belahan dada, belahan punggung, pakaian mereka transparan. Itu tradisi jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kayak gitu. Kapan mereka berubah? Ketika Islam datang, mereka jadi baik. Islam datang merubah. Maka jagalah kehormatan diri wanita. Tidak keluar kecuali ada perlunya, dan tidak memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Kalau memang ada perlunya diizinkan suami masuk, dan janganlah dia berkholwat berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sekarang kita hidup di era digital, dunia medsos. Banyak wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Dia masih berhubungan dengan mantan pacarnya dulu. Apalagi ada grup-grup sekolahan. Ini apa istilahnya jemaah? Reuni. Ada grup sekolahan tahun lulusan tahun sekian, tolong dijaga. Berapa banyak subhanallah jemaah, ada tetangga anak di Jember. Sudah tua jemaah.
Itu istrinya meninggalkan suaminya karena ketemu sama mantan pacarnya di reuni. Ditinggal, sudah punya anak, sudah tua. Na'udzubillah. Maka perempuan tetap terfitnah dan laki-laki tetap terfitnah. Maka tolong dijaga, jaga kehormatan diri dengan tidak berhubungan kecuali ketika ada perlunya. Grup-grup yang cuma isinya bergurau macam-macam yang tidak berguna, tinggalkan. Kalau seorang wanita mungkin dimasukkan ke grup di sana, dia tidak mau keluar, oke, nggak keluar, tapi nggak perlu dibuka juga. Sudah, nggak usah dibuka. Untuk menjaga kehormatan suaminya. Karena engkau ketika menikah, engkau jadi milik suami. Seorang wanita tatkala merasa tidak dipuaskan oleh suaminya, dia punya hak untuk gugat cerai, tapi tidak ada hak untuk berkhianat. Sebagaimana seorang suami ketika tidak puas dengan istrinya, dia punya hak untuk nikah lagi, tapi tidak punya hak untuk berzina. Nggak ada alasan dia berzina karena tidak merasakan di rumahnya kepuasan, nggak ada. Maka tolong dijaga. Masya Allah, 5 menit lagi. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-8, ya, buat para wanita, kalau ingin masuk surga, jaga amanah yang ditinggal suami, yaitu anak-anak dan urusan rumah. Rasulullah SAW mengatakan, khairu nisa'in rakibnan ibil, sebaik-baiknya wanita penunggang unta, salihu nisa'i Quraisy, adalah wanita yang baik dari kalangan Quraisy. Di mana sifat mereka? Ahnahu ala waladin fi sighari. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat pengasih terhadap anaknya tatkala kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadi, dan sangat menjaga dengan apa yang dimiliki suaminya. Maka hendaklah perempuan ini fokus didik anak suami, bukan fokus